Anda saudara Rauf, bukan? Anda kami tahan. Surat penangkapan sudah kami bawa. Seorang polisi bertubuh tinggi tegap dengan kulit kuning langsat itu langsung merogoh saku celananya dan menunjukkan surat yang mereka bawa ke depan wajah Mas Rauf. Sementara sebelah tangan polisi tersebut telah memegang lengan suamiku erat-erat. Mas Rauf kulihat begitu pasrah. Lelaki itu diam seribu bahasa dengan wajah yang pias. Bagaikan tikus yang masuk ke dalam lumbung beras, Mas Rauf hanya dia dan tak melakukan perlawanan saat polisi satunya yang bertubuh agak berisi dan lebih pendek dari rekannya itu mulai memborgol kedua tangannya. Jelaskan semuanya di kantor polisi, ujar si polisi tinggi. Terima kasih atas bantuannya, Pak Satpam. Kami mohon pamit untuk membawa orang ini ke Polres agar bisa dimintai keterangan, kata si polisi yang lebih berisi kepada Pak Pi, Pak Rasid, dan Mas Dirman. Iya, Pak. Ternyata tiga satpam itu sama syoknya dengan aku. Bahkan kulihat wajah ketiganya masing-masing terlihat kaget dan pucat. Bibirku sungguh keluh dan tak sanggup mengatakan apapun saat Mas Rauf dibawa naik ke atas bangku besi di atas bak mobil patroli tersebut. Si polisi tinggi yang bertugas untuk menyopir, sementara rekannya mendampingi Mas Rauf yang kini sebelah borgolnya dikaitkan pada ruji bangku besi. Mobil patroli terus melaju dan pada akhirnya keluar dari gerbang RS. Mataku terus mengikuti kemana perginya kendaraan berwarna abu-abu gelap itu sampai mataku tak lagi bisa melihat ujung bempernya. Perasaanku benar-benar campur aduk. Tuhan seolah mendengar apa yang aku inginkan. Namun, jawaban dari Tuhan ini sungguh membuatku terhenyak luar biasa. Tak kusangka, hari ini Mas Rauf ditangkap oleh polisi atas dugaan tindak kekerasan. Entah siapa yang melaporkan dan kasus kekerasan apa yang dia lakukan. Namun, feelingku begitu kuat mengatakan bahwa ini adalah tindakan perempuan itu. Ya, gundik Mas Rauf yang sudah dia hamili dan kuserang kemarin. Merasa senangkah aku? Mungkin sedikit. Sisanya syok berat. Semangatku yang semula menggebu untuk melaporkan Mas Rauf ke polisi segala, entah mengapa saat melihatnya digelandang begitu secara tiba-tiba, malah membuat tubuhku lemas sekaligus bertanya-tanya. Mas Rauf, sungguhkah kau telah menyiksa selingkuhanmu? Bila iya, kapan? Bukankah saat kita bertemu, kau tak sedikit pun menyentuh perempuan itu? Ah, aku benar-benar terkejut. Kejadian pagi ini sungguh membuatku kehabisan tenaga dan lemas luar biasa. Dok, pipi kanan bawah matanya lebam, tegur Pak Pi pada kami saat aku dan dokter Fadi sama-sama terdiam mematung di depan mereka. Oh, iya, Dokter Fadi langsung menyentuh wajahnya. Aku yang sudah hampir meledakkan tangis akibat sedih melihat Dokter Fadi dipukul pun, semakin tak tega saat melihat wajah dengan kulit bersih yang semula mulus tanpa celah itu, ternyata memang semakin nyata lebamnya. Tadi kulihat hanya kehijauan sedikit, ternyata setelah kuamati benar-benar, lebamnya cukup besar dan semakin keunguan. Maaf, Mas. Bibirku sungguh gemetar. Kutahan sekuat tenaga gelayut air di pelupuk. Aku sedih, benar-benar kesal karena tindakan semena-mena Mas Rauf terhadap Dokter Fadi. Namun, sesungguhnya di lubuk hatiku yang terdalam juga menyimpan sedikit cemas tentang Mas Rauf yang kemungkinan bakal dipenjara. Ah, Risa, bodoh kamu. Mengapa harus kepikiran lelaki jahat itu? Lupakan saja dan sebaiknya kusyukuri sebab akhirnya dia telah mendapatkan balasan setimpal. It's okay. Jawabnya sembari tersenyum kecil. Senyuman itu, senyuman paling teduh miliknya yang pernah aku lihat selama kami saling mengenal. Pak Satpam, terima kasih sudah nolongin. Makan siang nanti saya pesankan ayam bakar warung depan. Total ada berapa yang bertugas hari ini? Dokter Fadi bertanya dengan suaranya yang tegas tapi kurasa ini lumayan lembut dari biasanya. Air mataku jadi urung keluar sebab mendengar perkataannya yang kini sudah dialihkan ke topik lain. Gak usah repot-repot, Dok, jawab Pak Pi yang berkepala bertopi tersebut. Saya repot kalau Bapak menolak. Kali ini suara Dokter Fadi ketus, seperti hari-hari biasanya. Semuanya ada 6 satpam, Dok, jawab Pak Rasid yang tinggi besar dan berwajah sangar itu sembari tersenyum pada Dokter Fadi. Oke, nanti makanannya biar diantar sama orang warung ke sini. Sekali lagi saya terima kasih pada bapak-bapak semua. Sama-sama, Dok. Ketiganya menjawab serempak dengan ulasan senyum ke arah kami. Aku tetap saja tak bisa membalas senyuman itu, masih sangat syok dengan kejadian tragis pagi ini. Namun, setelah kami berjalan meninggalkan pos,
orang-orang yang berkerumun tampak memandang aneh. Terlebih ketika kami masuk ke ruang pendaftaran. Mas, lepaskan, kataku sembari agak menggerakkan tubuh agar tangan dokter Fadi lepas. Kenapa memangnya? Wajahmu sangat pucat. Aku nggak mau kamu pingsan. Jawaban dokter Fadi membuatku benar-benar tak berkutik. Aku terpaksa terus menyeret langkah dengan pandangan yang mulai agak berkunang. Ku coba untuk menutup mata sesaat demi mengabaikan berpasang-pasang mata yang rasanya memperhatikan ke arah kami dengan pandang aneh. Entah ini hanya perasaanku saja, tetapi kalau kita sedang dilihati itu terasa sekali, kok. Kami melewati ruang pendaftaran dan keluar dari sana, kemudian berbelok menuju ruang poli umum rawat jalan yang di depannya sudah mengantre banyak pasien. Astaga, sanggupkah aku untuk bekerja hari ini sementara kejadian tadi malah membuat tubuhku rasanya langsung drop dan pusing. Pintu ditutup oleh dokter Fadi kala kami tiba. Aku duduk di depan meja milikku sembari menarik napas dalam dan mencoba untuk menenangkan diri. Rasa pusingku masih. Mungkin ini efek dari melihat pertengkaran yang berakhir dengan penangkapan Mas Rauf yang masih menjadi misteri bagiku. Riz, kamu baik-baik saja. Dokter Fadi yang semula duduk di depan meja miliknya, kini bangkit dan mendekat ke arahku. Aku terdiam, menggeleng pelan dan menangis sesegukan. Air mata yang tadinya kutahan sekuat tenaga, akhirnya menganak sungai. Tap, Dokter Fadi yang berdiri di samping kursiku, tiba-tiba saja melingkarkan kedua tangannya dan memeluk erat tubuhku. Air mataku semakin sebak dan dada ini rasanya sungguh sangat sesak. Segenap emosi bercampur aduk di dalam sanubari. Rasa sedih sebab mengalami nasib rumah tangga yang begitu miris dan penuh drama, menyesal karena sudah melibatkan dokter Fadi ke dalam pusaran petaka ini, serta haru biru akibat mendapatkan perlakuan spesial dari bos yang kini puanggil Mas tersebut, semuanya seakan menghantam kepalaku satu persatu. Tuhan, izinkan aku untuk menangis. Meluahkan segala rasa yang tak dapat kupikul sendiri bebannya. Aku, minta maaf, Mas, liriku sembari menyelipkan tangan ini masuk ke pelukannya agar aku bisa menghapus air mata yang membasahi kemeja milik dokter Fadi. SST. Diam. Aku tidak butuh maafmu. Pelukan itu semakin erat, membuat hatiku yang hancur, perlahan tenang dan semakin lama semakin nyaman. Segunung beban seolah melayang pergi, bersamaan dengan peluk dokter Fadi yang kutahu tak semestinya diberikan kepadaku yang masih berstatus istri orang ini. Tuhan, aku minta maaf. Mungkin aku perbuatan ini berdosa. Namun, aku hanya manusia biasa yang sungguh tak dapat menolak peluk dari seorang baik hati sepertinya kala aku sedang berada di titik paling rendah kehidupan. Kamu cerai. Kita urus sama-sama. Kalimat dokter Fadi benar-benar membuat isakku perlahan berhenti. Aku tak tahu, harus bahagia atau bagaimana. Jelasnya, bagiku dokter Fadi adalah satu-satunya support system yang kumiliki di dunia ini. Hadirnya adalah sebuah anugerah yang tak tergantikan oleh apapun. Pelukan dokter Fadi kini dia lepaskan. Kali pertama, lelaki itu menyentuh wajahku dengan jari jemari panjangnya. Usapan dokter Fadi kini telah menghapus guyur air mata yang sempat memabanjiri pipi. Kutatap ke arah wajahnya. Datar. Lelaki itu bagai sedang tak mengalami kejadian buruk apapun. Ekspresinya sama, seperti hari-hari lalu ketika semua masih baik-baik saja. Ini terakhir kamu nangis. Aku tidak mau lihat lagi. Paham? Tatapan dokter Fadi begitu dalam. Lama kami saling bertatapan sehingga aku puas melihat ke arah wajahnya yang setengah babak belur itu. Kasihan dia, mengapa masalahku sampai menyeret laki-laki baik ini segala? Sungguh, aku sangat menyesal sekaligus tak tega saat melihatnya harus begini gara-gara diriku. Paham? Tanyanya sekali lagi dengan penekanan. Paham. Aku menunduk. Dokter Fadi pun kini melangkah ke arah mejanya. Duduk dan melamun dengan dua tangan yang menopang dagu. Kemudian kami saling diam beberapa saat. Larut dalam pikiran masing-masing yang entah apa. Satu hal yang kini kusadari pasti. Mulai hari ini, aku minta maaf kepada Tuhan karena jujur saja aku sudah tak mampu untuk menutupi bahwa aku mulai menyimpan rasa sayang kepada sosok di sebelah. Mas Fadi, bolehkah ku sebut namamu dalam sebuah doa penuh pengharapan? Bersambung.